Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam untuk Pak Fadil. Kami izin mempresentasikan tentang integrasi sistem e-commerce dengan sistem delivery service. Yang beranggotakan saya Ibnu Khairi Al-Ghifari dengan NIM 1822191. Saya Akel Azizan dengan NIM 1822107. Saya Kevin Sebastian dengan NIM 182211143. Baiklah, kita lanjutkan pada presentasinya. Nah, di sini terdapat beberapa kebutuhan bisnis yang sudah kita rancang. Yang pertama, karena kita memiliki dua sistem, yang pertama adalah sistem e-commerce. Di sini ada 5 kebutuhan untuk sistem e-commerce sendiri. Yang pertama adalah dapat melihat seluruh produk, lalu yang kedua adalah dapat melakukan pemesanan tentunya untuk satu jenis produk saja dan memilih jenis pengiriman yang diinginkan. Lalu yang ketiga adalah pembeli dapat melihat detail pesanan yang mencakup detail pembelian dan status pengirimannya. Lalu yang keempat adalah dapat melihat riwayat pesanan yang dilakukan, dan yang terakhir adalah e-commerce dapat meneruskan data mengenai pemesanan kepada sistem delivery sehingga pihak delivery-nya dapat mengelola pengiriman tersebut. Nah, lalu sistem kedua adalah sistem delivery service. Di sini terdapat 5 kebutuhan juga yang diperlukan. Ini dengan yang pertama adalah meneruskan data mengenai status dari sistem ini ke sistem e-commerce sehingga pelanggan dapat melihat transparansi dari status pengirimannya. Lalu kedua ada admin dapat melihat seluruh pesanan yang perlu dikirimkan. Lalu yang ketiga adalah admin dapat melihat seluruh driver yang tersedia, dan keempat adalah admin dapat menugaskan driver tersebut untuk melakukan pengiriman pesanan. Dan yang terakhir adalah admin dapat melihat riwayat pengiriman agar bisa dilakukan pemantauan. Berikutnya terdapat bounded context untuk kedua sistem ini. Untuk domain e-commerce itu bounded context-nya ada product order, order tracking, dan customer management. Product order itu sendiri itu mengolah fungsionalitas pemesanan produk, termasuk menambahkan item ke pesanan, menentukan opsi pengiriman, dan melakukan proses checkout. Lalu juga ada order tracking pada domain e-commerce itu melacak status pesanan yang dilakukan, mulai dari konfirmasi hingga pengiriman, melibatkan fitur visibilitas status pengiriman dan estimasi pengirimannya. Lalu juga ada customer management, yaitu tentang mengolah data dan akun pelanggan, termasuk verifikasi dan autentikasi saat login, dan mengolah riwayat pesanan. Lalu pada domain delivery service ada 3 body konteks, yaitu order shipment, delivery management, dan driver management. Pada order shipment itu pengelolaan pengiriman barang yang terkait dengan pesanan, mencakup memilih jenis pengiriman berdasarkan opsi yang dipilih saat checkout, dan membuat label pengiriman. Pada delivery management itu ada proses pemenuhan pesanan yang melibatkan penugasan driver dan mengelola proses pengirimannya. Lalu ada driver management itu menangani tugas terkait driver, itu penjadwalan pengiriman. Setelah dilakukan pendefinisian terhadap bounded context, dapat dilakukan dekomposisi domain. Yang pertama dari domain e-commerce. Di dalam domain e-commerce itu ada yang generiknya ada order history, ada user login, ada verification dan authentication, serta notification untuk yang supportingnya. Lalu core untuk domain e-commerce itu yaitu order management yang dapat dibagi dua menjadi order checkout dan order delivery. Lalu pada domain kedua yaitu domain delivery service yang merupakan generiknya adalah delivery history, user login, dan verification and authentication. Lalu notification merupakan supporting. Lalu yang merupakan core domain dari domain delivery service itu ada driver management dan delivery tracking. Lalu setelah dilakukan dekomposisi, dapat didefinisikan juga di DD high level. Di sini kami menggunakan 2 jenis. Yang pertama jenis seperti ini, dan juga yang kedua berbentuk seperti kelas diagram. Untuk bagian yang pertama ini, kita dapat membaginya menjadi 2, yang nanti akan didefinisikan lalu berdasarkan core domainnya, yang dapat dilihat yang merupakan kotak berwarna biru ini. Lalu akan didefinisikan juga share generic domain yang menjadi penjembatan antara 2 domain. Nah, di sini share generic domainnya adalah integrasi data pesanan sehingga dapat diakses oleh domain e-commerce dan juga domain delivery. Pada pendefinisian bagian ini kita dapat memecahnya menjadi beberapa bagian, yaitu pertama ada decision yang merupakan innovation yang menjadi hal utama yang dapat dilakukan oleh kedua bisnis. Lalu policy itu merupakan SOP yang tercantum
Lalu pada operation itu kegiatan apa saja yang berlangsung pada setiap domain. Lalu potential itu berisi petugas dan dokumen yang melakukan kegiatan dalam setiap domain. Gitu. Next. Berikutnya pada DDD high level yang pada tipe kedua ini seperti yang kelas diagram tapi lebih high. Itu kita bisa lihat di sini user dapat melakukan pesanan di mana pesanan itu berisikan dengan produk dan pesanan itu akan dilakukan pengiriman yang dimana setiap pengiriman itu akan dihandle oleh admin dan di setiap pengiriman itu nantinya akan ada driver yang di-assign untuk melakukan pengiriman. Lalu untuk desain integrasi sistemnya bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan itu terdapat produk, bisa dilihat pada domain e-commerce mengirimkan data produk ordering dari produk checkout yang dilakukan customer, lalu nanti pada domain user service akan melakukan product shipment, lalu dari domain e-commerce itu akan mengirimkan customer data seperti alamat dan nama penerimanya, lalu dari delivery akan dikirimkan dalam bentuk delivery details pada domain delivery service sebagai data resipian. Lalu pada order pada dari domain delivery service nanti saat melakukan delivery prosesnya akan selalu memberikan status pengiriman ke domain e-commerce dalam delivery tracking dalam melakukan order delivery. Nah, setelah dirancang levelnya, setiap sistem akan dirancang kelas diagramnya. Di sini dikarenakan coordinator adalah framework yang menerapkan model view controller, maka akan lebih mudah jika kelas diagram yang diterapkan adalah berbentuk 3 jenis, ya. Ini ada controller, ada entity, dan ada boundary. Di sini untuk kelas diagram untuk e-commerce sendiri terdapat 4 entity yang berbeda, yaitu pertama user, lalu ada pesanan, dan produk, lalu ada notifikasi dengan relasi yang sudah dicantumkan di gambar. Lalu di setiap entity akan mempunyai controller yang nanti bisa melanjutkannya ke view atau boundary yang bisa dilihat oleh user. Lalu juga ada beberapa API yang digunakan untuk alat sebagai berkomunikasi antara sistem. Ini pertama, yang notifikasi adalah notifikasi API, itu digunakan untuk menambah API agar bisa diakses oleh delivery service. Lalu juga ada pesanan API digunakan untuk mengambil data-data pesanan. Lalu ada produk API digunakan untuk mengambil data-data produk. Lalu di sisi lainnya, ya, ini ada kelas diagram delivery service. Di sini terdapat ada 3 entity, ini ada user, pengiriman, dan driver, dengan masing-masing terdapat pengiriman controller dan out controller. Di sini driver tidak memiliki controller karena di sini driver hanya diambil datanya oleh pengiriman, sehingga tidak diperlukan controller untuk driver. Lalu di sini terdapat ada 2 boundary, ya, ini ada pengiriman view dan login form, dan ada 1 API, pengiriman API yang digunakan untuk sistem e-commerce mendapatkan status-status pengiriman dari delivery pengirimannya. Next. Nah, sekarang kita akan melakukan demo pada 2 sistem yang telah kami buat. Oke, lalu setelah penjelasan sistem yang sudah dipaparkan tadi, kita akan lanjut ke bagian demo. Di sini kita memiliki 2 service atau 2 website yang berbeda. Ini pertama ada e-commerce dan lalu delivery service. Nah, di sini kita bisa melakukan login untuk kedua service tersebut. Di sini ada beberapa yang bisa akun yang untuk bisa login. Salah satunya adalah James Anderson dengan password yang sama. Jika kita mencet login, maka akan masuk ke bagian websitenya. Di sini ada, nah, jika kita logout, maka akan clock out, dan ketika kita mengakses bagian awal atau home dari itu, maka tidak akan bisa karena memerlukan login. Kita akan login kembali. Di sini ada beberapa produk yang bisa kita pilih. Di sini ada list produknya, dan di sini ada histori pemesanan. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah akun yang baru sehingga belum pernah melakukan pesanan. Nah, lalu di bagian sini terdapat notifikasi. Karena belum ada notifikasi yang ada, maka tidak ada notifikasi yang tersedia. Nah, lalu kita akan mencoba melakukan pemesanan. Pertama, kita memiliki laptop Pro X. Nah, di sini untuk satu pemesanan hanya bisa menyediakan 1 jenis produk. Maka jika ini kita bisa mengganti kuantitasnya saja, seperti 3, 4, dan harga di bawah sini akan mengikuti
kuantitasnya. Nah, lalu di sini ada beberapa field yang harus diisi. Ini ada pengiriman, informasi menerima ini sesuai dengan akun yang sudah di login dan bisa diganti jika memang diperlukan untuk diganti. Ini alamatnya. Nah, ketika kita melakukan pemesanan sekarang, maka tidak akan bisa dikarenakan kita belum memilih pengiriman yang tersedia. Sehingga kita harus mencoba melakukan misalnya kita membeli 4 laptop lalu pengiriman. Nah, lalu jika kita memesan, maka pesanan bisa dibuat dan histori pemesanan kita saat ini adalah disiapkan karena memang belum di-set untuk pengirimannya. Lalu kita mencet detail seperti ini adalah detailnya disiapkan. Ada order ID 8, lalu laptop pro dan segala macam info yang bisa dilihat di sini dan ada estimasi waktu yakni arrive in 3 hari. Nah, lalu kita coba memesan mungkin kita memesan lagi yang ini. Pesanan berhasil dan lalu kita akan berpindah ke delivery. Nah, di sini terdapat beberapa pesanan yang belum dikirim. Ini pesanan untuk user-user lainnya. Nah, di sini yang terakhir kita bisa lihat dengan ID 8. Ini game sudah kita pesan. Ini ada 4 buah untuk instan dan 3 buah untuk reguler. Di sini kita bisa melihat detailnya. Nah, adalah laptop 4 buah. Nah, lalu setelah ini kita bisa mengassign driver untuk mengambil atau mengantarkan pesanan ini. Jika kita pencet assign, nah, maka pengiriman berhasil dilakukan sehingga ketika kita melihat histori pengiriman, ada James Henderson yang statusnya adalah dikirim. Nah, ketika kita kembali ke sini, kita melakukan refresh, di sini pesanan dengan order ID 8 laptop pro akan membagi status dikirim, lalu ada notifikasi yang akan dikirimkan. Ini pukul 17.54, ya ini barusan pesanan dengan ID 8 sudah dikirim. Nah, lalu ketika admin bisa mengganti status pesanan, misal pesanan sudah diterima, maka kita sudah bisa diterima, lalu kita change. Nah, status yang di sini akan menjadi diterima, dan otomatis di sini juga akan menjadi pesanan diterima. Lalu akan ada notifikasi lagi yang muncul 754 lagi karena masih sama, pesanan dengan ID 8 sudah diterima. Di sini pesanan ID 9 masih disiapkan karena memang belum diatur pengirimannya. Ini kita bisa melihat detail untuk pemesanannya. Ini seperti ini. Mungkin terakhir bisa logout untuk kedua akun. Mungkin sekian untuk demo tugas ini. Sekian dan terima kasih.